Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad Allahumma shalli wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-'azizil 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarram wal Muhtaram, para habaib wa syaraif, alim ulama, guru-guru agama yang mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah, disehatkan dan diafiatkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita beratan dalam berkahnya Allah. Dan yang juga kami hormati Kepala Desa Cahaya Baru yang tadi sudah memberikan sambutan kepada kita semua. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Kepada rombongan Maulid Al-Habsyi dari UIN Antasari dan segenap panitia pelaksana acara tabligh pada malam hari ini dengan tema apa? Gerak selaras peduli masyarakat. Mudah-mudahan lancar. Gambar siapa tuh? Sama lalu digambar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita sudah berada di fase yang kedua di bulan Rajab. Iya kan? 1 sampai 10. Apa tasbihnya? Subhanallahi hayyul qayyum. 10 hari yang kedua Subhanallahil ahadus somad. Kita sudah berada di hari yang ke-14. Mudah-mudahan sebagaimana doa kita bersama, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan kita disampaikan dan bertemu dengan bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Amin. Mengawali pertemuan kita pada malam hari ini sebuah ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Yang ketika diciptakan langit dan bumi, pada awal penciptaannya Allah sudah menciptakan 12 bulan yang mulia. Wa fiha arba'atun hurum, dan di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Menurut para ulama, 4 bulan itu yang pertama adalah bulan Rajab, yang kedua bulan Dzulqa'dah, yang ketiga bulan Dzulhijjah, dan yang keempat bulan Muharram. Nah, kita sekarang berada di bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah, karena di dalam 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah ini dilarang orang berperang di zaman Nabi. Ya kan? Kenapa? Karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita berada di bulan Rajab yang dimuliakan oleh Allah, yang mana disambut dengan hadis Nabi, Ar-Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan bulan umatku.
Kenapa dipadahkan Rajab ini bulannya Allah? Karena tepat di bulan Rajab 14 abad yang lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segenap kecintaannya, dengan sepenuh kekuasaannya telah memperjalankan seorang hambanya, yang mana perjalanan dan cerita tersebut jauh di luar nalar akal manusia. Hanya orang yang beriman yang percaya, hanya orang yang beriman kepada Allah yang mempercayai tentang kisah cerita daripada perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah di bulan Rajab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan kebesarannya, berjumpa dengan segala zat kebesarannya dengan seorang hamba yang dicintainya. Sekarang pertanyaan kepada kita, apakah perjumpaan Allah dengan nabinya, dengan kekasihnya baginda Rasulullah hanya kepada beliau itu terjadi? Ternyata tidak. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua, umat kekasihnya, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan Rajab inilah yang dikatakan oleh baginda Nabi, Ar-Rajabu syahrullah, Rajab adalah bulannya Allah. Barang siapa yang oleh kata para ulama, yang mana ini menjadi amalan para ulama salaf yang terdahulu, salafus saleh, ketika masuk bulan Rajab mereka membaca tasbih, memperbanyak istighfar. Kenapa tasbih dan istighfar yang dipilih? Karena ini bulannya Allah. Istighfar berarti ditujukan kepada Allah sebagai bukti bahwa kita sebagai hamba banyak berdosa, banyak memiliki salah, dan kewajiban kita minta ampun kepada Allah. Di setiap pagi kita disuruh membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Berapa kali? 70 pagi dan sore. Kemudian disuruh kepada kita juga membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ada hafal buku, ada Yasin, ada bisian juga buku Yasinnya, ada di HP. HP kan gunanya bisa HP berjuta-juta harganya, nanti tinggal TikTok. Coba sekali-sekali buka, cari surah atau download Al-Quran, download waktu sholat yang bermanfaat. Doa mendoa banyak, amaliyah bulan Rajab, anak berebutin amalkan. Nah, kemudian setelah istighfar kita disuruh memperbanyak di bulan Rajab, disuruh juga dengan membaca tasbih. Rasulullah bersabda, jar Nabi, man qala subhanallah wa bihamdi mi'atu marrah ghufira lahu dzunubahu in kana mithlu zabadul bahri. Barang siapa yang membaca tasbih subhanallah wa bihamdi mi'atu marrah 100 kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya walau sebanyak buih di padang lautan. Buih di lautan banyak ada? Banyak. Biar pak kami hiji buih kada orang hitungi, apalagi buih di padang lautan. Saking banyaknya dosa yang kita miliki, dengan kita membaca tasbih 100 kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kesempatan kita di bulan Rajab. Nah, kemudian sebagaimana tadi sudah disampaikan, kita sudah berada di fase yang kedua
dengan tasbih subhanallahil ahadus samad. Masuk ke malam ke-21 berubah lagi subhanallahil rauf. Mudah-mudahan kita kaum amalkan berataan. Nah, ini Allah memberikan kesempatan kepada kita. Sebagaimana sudah disampaikan oleh baginda Nabi, barang siapa yang membaca tasbih, ya kan, 1 akan dibalas 10 kebaikan oleh Allah. 10 yang kita baca, 100 kebaikan akan diberikan Allah bagi orang yang hakun membacanya. Nah, mudah-mudahan kita berataan kaum mengamalkan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana tema gerak selaras. Arti gerak itu bergerak. Ya, lo jangan ketinggalan mikirkan dia. Selaras itu berimbang. Jadi bergerak itu berimbang. Peduli masyarakat. Nah, ulun ambil contoh seperti ini ya. Kalau kita barataan lah, kada hakun bergerak berimbang. Ini masjid Nurul Muhajirin, ya kan? Lambat untungnya. Jujur ada. Nang diisian keahlian mencatuk paku berenai. Nang beisian duit banyak berenai. Nang kindai dari banyakan bandingnya berenai. Kada mau jadi masjid kita. Tapi seandainya semua komponen masyarakat, nang kanak-kanaknya umpamanya membersih rumput, nang diisian keahlian dengan keahlian masing-masing, ibu-ibunya tukang masakan, insya Allah gerak selaras peduli masyarakat akan berjalan dengan lancar. Tapi mungkin kita guringan berata, ulun pian pengalaman sudah bangun masjid nih. Di Sungai Andai, ulun jadi ketua masjid. Ngarannya Masjid Ar-Rawdah. Di Sungai Andai itu ada 2 Masjid Ar-Rawdah. Kami masjid yang pertama didirikan tahun 2009. Waktu itu langgar. Langgar pertama ngarannya Uswatun Hasanah. Nama ulah ini kami waktu itu sekalinya developer ini diisi ngaran sudah ngarannya Salam Musaadah. Ya sudah aja kami. Karena sudah bertasmiyah. Nah, ngarannya Salam Musaadah. Berjalan beberapa tahun, ujar jamaah nih, ngarannya ini bibinian ya. Salam Musaadah, jadi tapi ada manusianya. Ganti aja dulu aja. Kayak apa kalau ngarannya Ar-Rawdah? Nah bagus tuh guru aja, di hati beginian, dua orangnya. Ada kalau ngatin roda, bagus tuh guru aja. Akhirnya seiring dengan namanya roda, lalu dimintakan izin kepada Departemen Agama, maka berubahlah status menjadi Masjid Ar-Rawdah. Nah, masih dipercayakan kepada kami sampai malam hari ini masih jadi ketua. Itu di Sungai Andai. Dan ulun juga menjadi kasih kepala seksi bimbingan mualaf di Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Nah, dari pengalaman 2 masjid ini, nah, ulun merasa kayak apa caranya, kayak apa susahnya, kayak apa ngalihnya rintangan halangan membangun masjid. Ya kan? Seandainya kita ini barataan sadar, kita ini barataan ya paham. Sedikit barang ya Allah, sedikit barang apa keahlian kita, apa kemampuan kita untuk kita berikan di jalan Allah, di jalan Allah. Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan berkah berkah. Nah, seandainya sudah terbangun, ujar ulang bahari madakan, membangun itu mudah, tapi melestarikan bangunan tersebut, menjaga dan mendidik sumber dayanya itu yang sulit. Ini kita membangun megah
Masjid Nurul Muhajirin. Setelah terbangun, kayak apa caranya? Yang kedua PR kita berataan, siapa nama isinya kita? Kalau pada di muka-muka ini, nah, ya kan? Ini mau kenalan kita jadi apa? Jadi kayu berataan kita. Kalau kada kita didik dari awal, dari semenjak ini panggilan cagaran kita nang berdoa, nang memimpin jadi imam. Walaupun wayahnya mah bina karicawan di belakang orang sembahyang itu bukan nyanyi orangnya. Ini ada yang di kampung, kalian kampung sini pang jauh. Karena si dini kedah pun diganti orangnya, bilanya diganti si amuk, sidin aja, sidin pamat, sidin jadi imam. Mulai anum sampai tua sidin terus. Bahkan ketika sidin jadi imam, kanan-kanan tuh tahu sudah ayatnya seumuran 2 buting ke ayatnya sih. Jadi kuliah orang keluar 2 tukang umuran sidin. Kenapa pada hari itu sembahyang maghrib bicangnya kayak ke belakang jamaahnya bertiga ini karena kan nama tiganya. Maka bu mulai bener dong jar kainnya karena akan bertiga di belakang ini tadi bertaruh hujan nang seko pasti jar kuliah karena seumuran sih kuliah loh hujan nang seko belum tampil hujan nang ketiga di depan. Rupanya kain ini panas. Sidin sudah beberapa hari mendengar isu sudah bahwa Sidin ini imam tatap ayat tatap 2. Kenapa Sidin ini beberapa hari terakhir ini Sidin melancari ayat surah Al-Kautsar? Karena hari itu Sidin panas karena akan bertiga Sidin baca. Padahal seumuran karena pernah balik Sidin ayat sembahyang Jumatnya kan yang kedua sih ayatnya. Makanya lepas belikan. Imbah tuntung sidin membaca Fatihah. Walaqamin. Amin. Yang ketiga nih. Yang ketiga nih kenapa nyaringnya suara? Tiba langgar yang ketiga nih orang ngabut. Bismillahirrahmanirrahim. Menggawi lain sih kamu. Kuliah. Hujan nang seko dengarkan dulu. Inna a'tainakal kautsar. Namanya R-nya tak air. Nah, hujan nang seko berubah. Nang di warung rahatan minuman ramai. Seumuran kada pernah berubah. Ada nang rahatan minum kopi. Mau ajar nih contoh. Belum mencari alasan tak minum. Yang naik atas ini nah. Turun minumnya duduk batilannya nggak ada apa-apa. Bila pengantuk ada berbunyi. Inna a'tainakal kautsar. Nah, sakampungan ramai. Fasholli rabbika wanhar. Oh, jangan. Inna nah kakang padahal Al-Kautsar 3 aja ayatnya 2 ayat ingat ayat yang ketiga ingat lagi sedih. Alhamdulillah berkat ada anak-anak yang belajar mengaji nang bertiga di belakang tadi itu namanya hopiakan inna ya kayak sahutinya nang saya lancar menyahuti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa jadi ulun disahakan? Ulun kadang-kadang berharap jangan sampai menjadikan baik. Jadi, ini kan anak-anaknya marahin nang orang kan gua. Nah, mudahan-mudahan. Artinya ciptakan generasi berikutnya. Kalau kita ini beda generasi yang berikutnya, kita ini kadang umuran kadang
ada anu burungan. Gigi lagi lengkap. Orang jadi dua bilah gigi ini ubah udah suara. Pak. Hambus ya gurunya. Pak, ini langsung gigi sini melanjong. Ini orang gigi ubah tuh yang lain. Udah gigi kita awet mudah-mudahan. Nah, ayo. Apa hikmah daripada perjalanan bulan Rajab? Ini temanya orang lihat kayak datang bisa tadi lah. Temanya nih peduli masyarakat publik, tapi karena kita suasananya bulan Rajab dan bulan Rajab ini untuk kita Kalimantan Selatan semenjak 19 tahun yang lalu selalu diisi dengan kegiatan haul abah guru. Insya Allah di sesi yang terakhir kira-kira jam 1:30 kena. Aku enggak sampai jam 2. Ya aku beli dulu. Nah, apa hikmah yang dapat kita petik, kita ambil daripada perjalanan bulan Rajab adalah sholat. Langsung aja. Lambat-lambat kunyuk-kunyuk ke sana kemari ya kasih perjuangan ujungnya ya kan. Sembahyang. Maka dari itu sholat ini adalah imaduddin, tiang agama. Apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita kerjakan, intinya adalah sholat. Biar yang berdagang, kalau hendak dagangan laris, sembahyang jangan tinggalkan. Pegawai namun hendak bagus lancar urusan pangkat jabatan dan sebagainya, sembahyang jangan tinggalkan. Nambah rumah, sembahyang jangan tinggalkan. Apalagi mau unjun, sudah mau unjun bersama tapih kada mau unjun pulang selalu handap, tapi lucunya rupiah. Sekalinya umpan rupiahnya ndaknya untuk pemasukan insya Allah. Coba aja yang pada percaya burung nama matuknya di kepala sini. Umpan kelihatan burung. Nah, di dalam orang melaksanakan ibadah, kan ibadah sholat, khususnya sholat, pungkala dasar daripada orang melaksanakan ibadah itu adalah, kalau kita buka kitab fikih, di semua kitab fikih itu pasti diawali dengan babut taharah, iya kan? Bab tentang bersuci. Di dalam bab taharah itu biasanya umumnya ada 4 pasal. Yang pertama pasal mandi, yang kedua pasal wudu, yang ketiga pasal tayamum, yang keempat pasal istinja. Istinja, kayaknya bisa mata tuh ninja namanya. Ini istinja. Nah, atau umpamanya dibalik istinja berdahulu, yang penting 4 neng ini di dalam bab taharah biasanya yang dibahas. Ulun mengambil masalah istinja dulu. Karena apa jadi demikian? Karena istinja itu adalah awal daripada orang hendak melaksanakan kebersihan. Sembahyang itu bilanya istinjanya ada bujur, salah sembahyangnya. Ada salah. Bangun guring. Ini guring sudah melandau, anu tinggi malam. Bangun pulang pas orang sudah tamat. Wah, WC. Ingat lagi basuh langsung duduk. Separuh bangun lah ya, separuh bangun, separuh megal. Ke masjid pulang apa baca doa kayaknya pulang mau. Basuh kami belum lagi. Nah, ulun nak bercerita masalah ini dulu. Karena di sini banyak akan wajib tahu. Kalau ada anak-anak pada awak mana harus bahannya. Rasulullah SAW memberikan gambaran dan memberikan ajaran kepada kita semua supaya kita ini dari hal yang paling kecil yang paling halus. Tiap hari Pak kami kan
Kami lah beol kada. Nah, apa menahan tahan ya? Ada nang sanggup menahan itu. Dasar hafal mau buka dua ya. Nah, ini gawian kita setiap hari, pekerjaan kita setiap hari, tapi kadang-kadang kita ada lagi yang masih salah gawiannya. Ya. Maka apabila kita gawiannya ini bujur, salah satu di antaranya kita mendapatkan pahala sunnah menempati gawian Rasulullah. Nah, kalau ulun berkisah bercerita masalah bahwa ini orang ramai masalah Nur Muhammad. Pian bila pian ada mati orang udah paham. Jadi kita nyaman-nyaman aja berkisah ya kan. Nang setiap hari kita gawi, nang hikmahnya kita menempati gawian Nabi. Nyata, iya kan? Yang pertama, Rasulullah SAW mensunahkan kepada kita bahwa ketika kita hendak buang hajat, nah, buang hajat, apakah pian hendak ke WC? Apakah WC-nya itu sarumah lawan buring pian? Atau umpamanya di luar pekarangan alias ngarannya jamban? Di sini ada jamban. Ada daleh? Ada terlihat pang itu sepanjang jalan itu. Nah, ada jamban sahabat saja. Ada benar kurang jambannya. Nah, ini biasanya jamban tuh daerah sungai Gono. Nang bilangnya gitu hanyut, bilang kapal selam lalu. Nah, ya, jamban hanyut. Nah, apabila kita hendak masuk ke tempat itu, maka sunnah yang pertama diajarkan baginda Nabi baca doa masuk WC. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu. Nah, salah kan? Nah, ini hikmahnya nih, Pian. Bilanya salah ketawa, berarti nya tahu tak ada salah. Nah, karena itu bisa jadi bingung atau pada tahu juga. Apa bacaan maksudnya siapa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, ulun berlindung kepada Engkau daripada godaan setan laki-laki dan setan binian. Di mana sarangnya setan itu? Hantu itu sarangnya di mana? Dalam WC. Kita nih buai pakai bertani untung. Kita nih kada diberikan apa namanya? Kasyaf. Seandainya pian tuh dengan mata telanjang pian melihat hantu itu guringan dalam WC itu pian. Nah, hendak mana kok kami itu kan jadi kami sekawarnya babayang buka kureh ininya damai itu Pak, habis Yasin dibaca sudah bergantian kita lah yang baca Yasin. Untungnya kita ini alam nyata inya alam sebelah. Hikmahnya kita membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, inya itu ada mengingatkan kita. Ditambah lagi dengan doa apabila kita berlepas pakaian, Bismillahilladzi la ilaha illa hu, sampai situ lah. Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Nah, insyaallah inya tuh kalimat lagi dong kita begagap baharnya sampai ada bahar bagaimana inya kada lihat kita tahu jadinya kada kali memotong kita, maka bubuhannya itu hati dua pinang mesti bersabun untuk nah fotonya kirimnya di grup WA buannya grup WA buan hantu dengar tahu bener ya IG-nya kita IG hantu. Nah, masuk pian ke dalam WC disunahkan batis di Cahaya Baru ini batis kiri kan batis kanan gak dulu kiri. Kalau kami sungai ande dua. Nah, itu sunnah. Ketika kita membaca doa, kita mengganang nangka ini gawian Nabi, pahala sunnah kita dapat. Pahala mutaba'ah Rasulullah kita dapat. Ketika kita memasukkan kaki ke dalam WC dengan kaki kiri berdahulu, kita dapat pulang pahala sunat nangka ini gawian Nabi.
ringan kata gawiannya, ringan, sepele kata. Tiap hari gawian kita dengan kita mengamalkan nangka itu, kita sudah dapat pahala yang ada bisa kesana. Hikmahnya berlanjut. Nah, masuk. Jangan pian bingung, kiri ke kanan kayaknya, kiri ke kanan, yang berlincah itu masuk. Berlincah masuk. Ini punya WC, minjam kan? Langsung tak berusuk. Nah, setelah masuk ke dalam WC, apa lagi yang digawe? Ayo, tutup lawangnya. Anu bakal kayak gue, belum, kayaknya belum tutup, belum kunci, dibujur. Munya kawa kita tuh biasin ada WC umum umpamanya 4, cari yang mana kuncinya yang paling bagus, lawangnya yang paling baik. Jangan sampai pian buang hajat dan itu batis kiri manhani lawang, batis kanan manhani lawang. Bila aja dilepas, bila aja terbuka lawang. Nah ini pian juga menyakiti awak serangan dalamnya. Cari yang paling bagus WC-nya. Nah ini dia tugas panitia nih ya kan. Kita bapaknya isian karena ini masjid bagus, WC-nya harus bagus juga. Kalau bisa WC-nya itu sebulan sekali pindah. Bingung kalau desa pikirkan. Nah, setelah kita tutup pintunya, gawian kita berikutnya adalah melepas pakaiannya. Di dalam kitab Hidayatus Salikin, cara kita melepas pakaian itu ada caranya. Nih kloset, yang lah pakaian itu kloset keluarannya. Kapan kita melepas? Kita ini berdiri dari kloset dulu. Berdiri dulu dari kloset. Hanya melului. Ampun maaf lah, ulun. Jangan pian anggap vulgar, jangan pian anggap corobok. Apa namanya? Corobok apa? Cabul, porno, apa namanya? Jangan. Fikih itu wajib paham. Arti fikih itu paham lah. Munya kada paham kan lain fikih kiranya. Nah, ulun malam ini tadi kita mendobian. Seharusnya malam ini ada acara di gedung Mahligai Pancasila. Nah, ulun sengaja datang ke sini ke sana karena di sana ada undang orang. Gaya jam malam mengantuk ya. Nah, kapan kita melepas tuh? Ketika kita berdiri di atas pakaian. Ini kadang ampun maaf pula. Acil-acil, bepacul nih tengah rumah. Untung kayak itu bagus mata sidin. Nah, ulun contoh akan berdirinya aja pola. Entar ada lalu berdiri. Ini umpamanya pakaian. Nah, WC. Ini sudah di atas nih kita nih. Kapan kita melepas dari posisi berdiri lalu berduduk? Nah langsung. Mau berselawat panggul pacung selawarnya di dalam dulu. Jangan selawar dihirai itu lebih tara-taranya. Tiap hari harus melepas tahi aja. Nah, kenapa jadi lemah itu? Di dalam kita menyebutkan supaya iblis punya kadang dia diberikan kesempatan memandang dan menjenati ampun pian. Siapa ini nya? Longor ini aja. Ada satu saran dulu. Nah, duduk. Ini bah belapas nih, duduk lagi. Nah, ini apa yang digawe ini? Niat ini apa yang tadi dulu? Qada hajat. Arti qada menunaikan hajat keperluan. Apa keperluan kita dalam sini? Buang hajat. Hajat apa lagi buang? Masa nggak mau bener itu. Nah, kalau itu hajat kita kan dalam masih jangan menggawe yang lain. Ulun minta rela. Banyak kejadian nang jamban itu pas rokosan. Berrokok. Kenapa jadi berrokok ya? Supaya menghilangi baunya. Jangan menggawi selain gawian buang hajat. Bilanya pengen berrokok muntung terbuka. Terbuka kan?
tujuan pin barokah itu menghilangi bau, padahal jam isya. Nah, ya kan? Ulun ada mendengar pulang. Tahu sih dapat di kitab mana kan? Bilanya kita buang hajat itu kilat itu tumpukan ke atas. Kilat tumpukan ke atas. Ulun apa dulu supaya itu supaya kita ini jauh daripada setan, apakah alasannya? Pertama dulu merusak muha. Yuk dipraktikkan jadi beratan. Nah kan itu kita buka untuk masuk. Itu yang diumpati. Nah jadi yang pertama apa tadi? Pokoknya berenang itu kan dalam situ ini jangan bersama HP ya Allah. Masuk ke WC bersama HP maka mengubah status dalam WC habis. Prok pokoknya dirinya bunda lagi mengajar. Apa muha ke sini aja dindingnya. Belinya kita berdiri kali ya. Lambayan suara sana. Nah itu jamban. Biasanya jamban yang kayak ini nang WhatsApp nih pintunya tuh pada belawang. Tapi ini di dinding aja. Padahal dinding itu orangnya kasih tapihan. Nah, ini jamban WhatsApp namanya. Nang kedua jamban full tapi kada batap. Nah, ini aman. Full tapi kada batap. Ulun sebuting mahatiakan benar rumbun pen nambah menyadar nang kada batap nih. Hati-hati kalau kena drone lewat drone. Maka dia nggak tahu asal dia punya kumbang hanya kapalan. Padahal drone menyorotnya. Kan lawas TikTok. Hai kumulnya jadi hira kan apa pengitunya. Sekali dia lagi mau masa orang. Jadi dia. Nah, yang ketiga jamban batap. Ada nang belum disahkan. Ini jambannya ini batap, cuma ada belawang. Dan uniknya lagi kembar. Tatai dua. Jambannya tatai dua. Kenapa jadi teimbai behira berdua? Ini kesamaan behira. Hujan yang di sebelah sini, maka bunga kayaknya nah. Sebelah kiri ada tetangga juga basic. Kita orang tadi mana? Muhani abang sambil kebandir. Hujan yang di sebelah sini. Aku di rumah malam tadi sama pada hajan berdua. Apa hukumnya orang ada hajat berpandir? Makruh. Jangan berpandir. Akibat daripada berpandir orang nambeheran ini antrian sering panjangan di belakang. Jangan, karena orang yang ketujuh banyak pandir di dalam WC, itu kan banyak pandir di luar WC. Jadi kita bisa banyak pandir lah. Pokoknya anggaran tadi kita kembali kepada judul pada hajat menunaikan keperluan. Nah, selesai itu ya. Sekarang di dalam fikih apa yang dihilangkan? Ada 3 yang dihilangkan. Yang pertama ainuhu, bendanya. Yang kedua launuhu, warnanya. Yang ketiga sifatuhu, baunya. 3 ini namanya istinja itu yang harus kita hilang. Yang pertama ainuhu. Apa tadi ainuhu? Bendanya. Tangan dia nang merasa mencapai pian. Maka baca mata ini merasakan tangan. Adakah lagi gerigisnya? Bilanya masih ada gerigisnya berarti masih ada bandanya. Udah main pasir ya kan pasir bang itu dasar itae ngaranya itu itae. Simbur terus ya kan sampai pian yakin dengan yang pertama hilang bandanya baru melangkah ke berikutnya. Launuhu, warnanya. Tangan pian asalnya apa? Putih. Jangan sampai putih ini berubah warna lalu pian heran. Stop dulu. Rupanya bakal amat awalnya. Jangan sampai pian ada pikiran pian itu jadi wali lemese. Tadi putih ini kuningnya. Aja aku nih wali sapunya. Wali nakal ada bersih. Asalnya putih kembali kepada putih. Hilangkan budi-budi warnanya. Setelah pian yakin warnanya hilang, sudah. Sisa sebuting lagi. Sifatuh, baunya.
bendanya tadi lagi, warnanya sudah kembali, tapi bau. Ini kita ada foto. Kalau punya di sela-sela nih, banyak orang yang di jamban pulus kapul tadi nggak berdiri aja. Maka di share langsung CCTV ada pas itu nggak kelihatan. Nah dia mencium. Boleh lah mencium tangan seorang imbahan behera tuh? Boleh, salah piana. Itu salah satu usaha meyakinkan hati. Sekalinya, tadi yakin juga. Apa sini bang setemat ya. Ada kawan lewat, apa aja kawan? Anda minta tolong nanya. Nah jangan minta cium makan. Ini kada pintar. Kawan ini pulang hakunan, pulang. Nah, meyakinkan itu di hati, bukan lewat kawan, kada hati. Lah, nah itulah orang pada hajat. Selesai itu kembali berpakaian, keluar dengan kaki kanan. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang sudah menghilangkan segala bentuk penyakit di dalamnya. Nih, anu tuh apa namanya? Orang kada beres segala bentuk penyakit kada? Penyakit. Mun kita mau beres itu alhamdulillah. Nah, ada satu yang harus kita jangan sampai terjadi ketika kita menghadap apa? Menghadap kiblat. Baik secara langsung ataupun kada langsung. Kalau nyapian mencari jamban, cari jamban yang itu nang mahereng daripada kiblat. Jangan berhadap, jangan membelakangi, karena walaupun kita berdinding, apabila menghadap dan membelakangi itu hukumnya makruh. Bilanya kita di lapangan terbuka, berhadap itu haram. Ada pertanyaan, kalau kami di padang perumahan bang ya? Nah, ini seiring dengan kisah. Ada orang anak urus sungai, anu stop tampil ya, stop. Kenapa aja supir? Nama kami. Wah, jadi supir kita di rantauan kayaknya di tempat sini aja pengen yang lain lagi. Loh, cari sini barang sahabat singgahkan supir. Tupin kayu itu dibawa kayu ya. Ibu buka kayu ini nang sudah kehendakan kami buka aja dengan kayu. Maka kayu orang dari. Bila nyesen kami itu pada sih dato umat kami lah ya. Kayak tolong biasanya. Itulah bacanya. Sama bacaan itu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Pian bakami di mall itu aja bacaannya. Bakami di hutan itu juga bacaannya. Sama, ya kan? Ini kada dato untuk kami datulah ya. Ulun sebutin nang takutan kan. Kalau punya dia dato, iya coba ya kami aja. Tak kami lah kira-kira dia. Disawati dato. Jadi pengunjungan yang dirahmati Allah, jangan bapak dah lawan dato. Ya kan? Bapak datang Allah Ta'ala, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu bacaannya sama aja ya. Lalu kami pohon kayu. Nah, ini nang jangan bilang pertama menghadap kiblat, nang kedua pohon kayu nang gana jangan kami, karena itu biasanya sarang hantu. Kalau ini di kurasnya, apa? Bisa dilanjut teman-teman. Nang ketiga, jangan mengamini tanah nang berlubang, ya kan? Karena itu salah makhluk Allah. Apa diantaranya? Sarang samut. Pian bidik ngomong, bidik muda bidik ya ngomong. Pian kehimungan lagi dalam situ. Bakter kada, guntur kada, ini gempa kada, jadi tsunami. Nah, jadi itu adab kita buang hajat. Mudah-mudahan kita kaum amalkan berdatang. Nah, dari awal kita melaksanakan istinja, beres istinja kita, insya Allah wudu kita menggiring. Mandi wajib kita pinandui bajunya. Jangan sampai kita pakai baju yang sudah mustakmal. Harus baju yang suci dan menyuciakan. Ada 7 macam. Ya kalau jenis baju yang mutlak itu air laut, air sungai, air hujan, air telaga, air pancur, air embun, air upu. Apa tadi guru ingat lagi dulu untuk menghafali dah. Nah, 7 macam itu ya kan jenis air mutlak. Nah,
Kalau sudah pian wudu pian bersih, pas ya kah mandi wajibnya sudah bagus. Mandi wajib ini Pak aja sungai. Nah itu Islam sakit harus banyak. Tok tajun tirok. Salah mandi wajibnya tajun tirok ke sungai. Karena rukun mandi wajib itu satu niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Tapi dulunya kada timbul lagi sih, ngajak sekalinya. Tajun tirok. Bukan uinnya ya, mandi di sini jarang. Nah, jamaah yang dirahmati Allah. Jadi sudah hikmah bulan Rajab, sholat kita awali dengan bab taharah, mudah-mudahan kalau kita amalkan berata. Yang kedua, sebagaimana kita mengambil berkah haul, abah guru yang ke-19. Sebagaimana ayat yang sudah dibaca, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wal akhirah ila akhir ayat. Ala inna awliya Allah, ketahuilah sesungguhnya nangaran wali Allah inggir Allah yun nangaran kekasih kutu jar nabi jar Allah ya kah la khauf, pertama cirinya ada takutan, wala yahzanun dan kada duka cita. Itu ciri wali yang ada termaktub di dalam Al-Qur'an. Kemudian kata para ulama ada 4 ciri khas wali. Nah, biar rasa-rasa aja pada tangan mungkin habis menyiapin anak aja biar pada wali. Nah, ini menahan cirinya aja. Yang pertama ahli ibadah. Wali itu orangnya pak ibadah. Abang guru bilanya sidin sembahyang malam sampai titik banyu mata. Siapa yang didoakan sidin? Murid-murid sidin. Nang kada tahu-tahuran perguruan. Jiran tetangga, nang kada pernah datang ke sekumpul. Orang-orang jauh, ya kan? Pokoknya muslimin dan muslimat itu doa wali. Di dalam manakib Syekh Seman Al-Madani, ujar Syekh Seman, barang siapa yang membaca pada sholat subuh 4 kali Rabbi Allahumma ghfir di ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jubah ummata Sayyidina Muhammad 4 kali setelah sholat subuh, maka akan mendapatkan pangkat dan derajat sebagaimana wali kutub. Nah, ya kah? Buka yang menakib saya semakin Al-Madani. Itu yang didoakan sidin. Wali itu kadang mendoakan diri seorang. Yang digandangnya orang. Kayak apa supaya orang ini bagus pada seorang? Kayak apa orang itu setiap ditakuni, ayo piano, pian berdulu. Ulun kada bisa apa-apa, itu cirinya. Kadang salam sama kopi balik. Nah, lain gitu. Saya kan. Nah, apa ciri wali yang pertama? Ibadah. Ciri wali yang kedua, berilmu. Dengan ilmu itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri yang pertama dan yang kedua ini dari Allah. Ibadah. Yang pertama, ujar Allah dalam Al-Qur'an, "Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah menciptakan jin dan manusia juga kecuali ibadah. Berarti wali itu pertama ada ciri khasnya, sifatnya dari Allah. Yang kedua, berilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah sampai menjadi pangkat wali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada pertanyaan, maka wali itu ada jangan cina kayak orang kegilaan ya. Wali itu kada karuan. Wali itu ada 3. Ada wali itu masyhur, ada mastur, ada majdzub. Wali masyhur kayak Syekh Seman Al-Banjari, Syekh Seman Al-Madani, kayak Datuk Kalampayan, abah guru, ya kan ini nama masyhur. Nang jangankan kita orang di sini di Madinah aja tahun ini tahu kan. Hari ini haul abah sekumpulnya, orang Madinah asli di tahun ini kayak itu jawabannya. Nah. Masyhur artinya dikenal orang. Ada nang masyhur. Orang kada tahu, sidin diri seorangnya kada tahu.
Nah, seperti Habib Abdurrahman Badanban, ya kan, orang Yaman. Kamu kisahkan ini tuh panjang belum kan saya setengah empatnya pian. Kemudian yang ketiga, majdzub ini di luar kebiasaan adat manusia. Khawarikul adat, majdzub. Orang berpakaian untuk aurat sini telanjang. Orang kopiah hendakan di kepala sini dibatis. Bah japian. Minta itu aku nih enak menuruti juga. Bejas bugusuk bedasi apa? Tapi kada bisa lawan. Ini orang pada wali lagi nih wala. Ini biasanya nang pil caleg nih banyak mengenai yang banyak. Nang sukses itu tim sukses. Nang didukungnya mah bang. Sambang lihum hibak. Alhamdulillah mudahan kita bertahan berkah ya kan. Nah, nang mana nang bercalon mudah-mudahan amanah. Nang mencalonakan mudah-mudahan amanah juga. Ya kan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah. Ada wali itu. Jadi sini didatangi ketelanjangan dia orangnya. Wali apa aja ketelanjangan jangan heran dia. Ada yang itu orangnya meninggal selesai. Ketika didatangi ini nang mendatangi ini sama mobil ini dia sudah mulai rumah. Aku hendak memberesin roti. Ulah sampai ke halaman sidin turunan. Masuk ke rumah sidin, bahadap ketemu non sidin, roti tertinggal di mobil. Sidin ini mandang pada mengherani. Lawa sudah bagi kisahan. Tadi heran sangat sering bocah bapak roti begini. Roti begini. Roti tertinggal di mobil. Nah, itu jadi nama juzuk. Khawarikul adat. Nah, itu ciri wali. Berapa sudah? 2. Pertama, berilmu, beribadah. Nang ketiga, pemurah. Ini sifat Rasul. Jadi wali itu Allah dan Rasulnya. Nang dimiliki sifat oleh seorang wali itu Allah dan Rasulnya. Nah, jadi apa? Nang ketiga, pemurah. Abah guru itu sidin sudah beramanat. Jar sidin perusahaan ada di mana Banjarbaru di sidinnya kan. Menghendak jadi wali nyambat anak sidin yang masan ya kan. Kadang alih di sidin yang kayaknya bilanya hari Jumat di sidin makani orang 40 hitung. Makanya 40 hitung ya rutin sih biar sembahyang itu 5 waktu aja di sidin, tapi sumbangannya dan rumahnya itu jalan terus, insya Allah di sidin jadi wali paling ada mastor. Itu sidin bukan madahi anak sidin. Anak sidin itu wali dulu sudah memadahi wali kita nilainya. Nah ya kan, pemurahnya yang itu sudah digambarkan oleh sidin. Nang keempat, nang terakhir kada pemarah. Saya pernah jadi wali hanya ngitan lalu bulik malam datang enak makan kelaparan banyak mana iwak jangan bini di dapur mencari ke dapur mana pada dia pun dalam ember kunjung masih iwaknya kenapa menggabin di luar aja. Ya kan mau pamamayan belum kau jadi wali lagi ya kan, mudahan kita berdatangan ada pamamayan. Tapi ada juga pamamayan jadi wali. Nah ini kan yang dimatik Habib nangaran tadi Habib Abdurrahman Al-Badanban. Sidin itu kenapa jadi sidin? Kampung sidin sampai sidin melihat sebuah hutan sidin masuki ada gua, masuk sidin ke dalam gua gitu. Setelah sidin masuk ke dalam gua, ternyata dalam gua itu ada 3 orang pemuda yang sedang ibadah kepada Allah. Di sidin dalam gua ini ada manusia yang beribadah. Diumpati sidin diiringi sidin. Tapi sidin banyak untuk buat nikah ya apabila makan. Ininya kami makan kami ini munajat kepada Allah dengan berkat seorang wali yang dimuliakan oleh Allah. Siapa aja sidin? Kami hanya tawasul kepada ya Allah berkat wali yang bernama Habib Abdurrahman Al-Badanban, mudah-mudahan kami diberikan rezeki oleh Allah. Datang nasi sekalam. Jadi sidin yang bisa baca itu aku. Habib Abdurrahman sudah ikan pun mesti nasi kunyit. Ulun kayak gitu. Ulun bertawasul kepada berkat Habib Abdurrahman, datang sekalam nasi. Jadi kami bertiga nih, sekong doa pagi, doa siang, doa malam, hanya barok harianan. Pas giliran sidin berdoa istri
ya Allah kabulkan kayak pengantar Tuhannya 50 kalam nang turun. Tahajud nomor 3 ini dia siapa? Aku di sini Habib Abdurrahman. Sekalinya dia nang ngajak ditawasuli orangnya. Aku sekalinya bubuhan nomor 3 ini menganggap sidin wali. Karena itu kesepakatan para ulama, sidin nang ampun diri kataku. Kataku sidin ampun diri. Oh, sudah. Bulik sidin ke rumah. Ternyata aku nih wali di sini ujar orang. Bulik ke rumah sakanya bini kecap pinggang sama lumayan tadi. Oh, kecap pinggang. Nah, tahu kalau Jawa? Siapa nyawa tuh? Oh, sakanya bini tahu dia. Sakanya bini wali juga. Nampak lumayan tuh deh. Jadi mau bubuhan cahaya baru ini pemamayan wali lah gitu kira-kira. Ya, mudah-mudahan biar kada pemamayan mereka. Namun seberat angin pemamayan di kampung ini laki biar seberat angin kita mencari membuat. Nah, alih kena dia. Jadi kita bisa pemamayan ya. Mudah-mudahan berkah berdatang. Nah, berkat kita berkumpul malam hari ini, mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan ini Allah mengampuni dosa kita berdatang. Allah mengampuni dosa kedua agama kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita. Bil khusus, mudah-mudahan berkat haul daripada Abah Qurun ke-19 kita berdatang dikumpulkan oleh Allah dalam surganya Allah, berkumpul dengan Rasulullah SAW di ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat kami sampaikan. Ampun maaf atas segala salah khilaf dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.